adik-adik. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian sebuah layanan bimbingan klasika. Sebelum kita mulai kegiatan layanan kita, Ibu meminta kesediaan salah satu dari kalian untuk memberi Oke, untuk Nona Desi silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nona Desi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah pada hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita membahas topik layanan tentang meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tujuan dari kita mempelajari materi layanan ini adalah untuk membantu adik-adik dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri dan membantu adik-adik semua untuk berani tampil di depan orang lain. Jadi sebelum kita memulai pembahasan pada materi, Ibu akan melakukan sebuah ice breaking. Ibu minta adik-adik semua untuk berdiri. Oke, Ibu. Jadi ice breaking itu tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Dan kalau Ibu bilang tepuk malam, kalian tepuk tapi tangannya jangan bersentuhan. Oke, Bu. Oke. Sebelumnya kita mulai dengan konsentrasi. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Aduh, ada yang belum fokus. Iya, Ibu, ada yang belum fokus. Kita ulangi 1 kali lagi ya. Tepuk pagi, sore, pagi, siang, pagi, malam. Oke, baik adik-adik, kalian sudah banyak yang konsentrasi. Selanjutnya kita langsung masuk pada materi layanan hari ini. Oke, yang pertama, adik-adik ada yang tahu kah apa itu kepercayaan diri? Tidak, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik. Jadi kepercayaan diri itu merupakan penilaian positif terhadap diri sendiri mengenai kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan serta kemampuan mental untuk mengurangi pengaruh negatif yang mendorong seorang individu itu untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan tanpa bergantung pada pihak lain dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkannya. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor orang tua. Jadi informasi yang diberikan oleh orang tua itu lebih dipercayai oleh anak dibandingkan informasi yang diberikan oleh orang lain. Jadi itu berlangsung dari anak itu kecil hingga ia dewasa. Faktor yang kedua, teman sebaya. Jadi lingkungan pertemanan itu tuh sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Ada lingkungan pertemanan yang justru menekankan kepercayaan diri seseorang. Jadi tidak semua lingkungan pertemanan itu tuh mendukung perkembangan kepercayaan diri seseorang. Ada lingkungan pertemanan itu yang justru menekan kepercayaan diri seseorang. Misalnya tuh seperti pembulian dan lain jenisnya yang merugikan seseorang. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan sekitar.
Jadi misalnya itu tuh masyarakat yang biasanya sangat kritis menilai kepribadian seorang anak, seperti bagaimana siapa orang tuanya, rasnya, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya. Jadi hal tersebut itu sangat berpengaruh pada konsep kepercayaan diri seseorang. Jadi lingkungan yang menekan seseorang untuk takut mencoba, takut salah, dan seharus selalu bersikap sesuai dengan ketentuan yang ada, itu sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Yang berikut, ciri-ciri orang yang percaya diri itu yang pertama, mempunyai inisiatif, kreatif, dan objektif terhadap masa depan. Jadi orang yang percaya diri itu tidak takut untuk mengambil inisiatif, mencoba hal baru, dan berpikir kreatif. Jadi mereka tuh optimis terhadap masa depan mereka, dan mereka tuh yakin kalau mereka itu bisa mencapai tujuan mereka. Yang kedua, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Jadi orang yang percaya diri itu mampu menilai dirinya sendiri secara realistis dan memahami setiap kelemahan dan kelebihan yang ia miliki. Jadi ia tuh tidak takut mengakui kelemahan yang dimiliki dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang ketiga, berpikir positif dan menganggap bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi orang yang percaya diri itu tuh ketika mereka menghadapi suatu keadaan, mereka tuh selalu melihat sisi positif dari hal tersebut, dan mereka tuh percaya bahwa setiap permasalahan tuh pasti selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Yang berikut, tips meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, sering latihan berbicara di depan cermin atau di muka. Misalnya tuh ketika kalian berada di rumah, kalian tuh bisa belajar berbicara sendiri di depan cermin, di depan keluarga, seperti di depan kakak, orang tua. Yang kedua, bersikap optimis dan yakin. Jadi bersikap dan optimis dan yakin pada diri sendiri itu dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi dia bisa mengatasi rasa takut dan keraguan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, memilih lingkungan yang positif. Jadi bergaul dengan orang-orang yang memotivasi itu dapat membantu seseorang itu untuk mengembangkan rasa kepercayaan dirinya. Keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi harus tampil menjadi diri sendiri tanpa mencoba untuk menjadi orang lain. Jadi harus fokus pada perkembangan dan juga pencapaian diri kita sendiri. Yang berikut, cara mengelola kepercayaan diri. Yang pertama, menampilkan pribadi yang sebenarnya. Jadi jadilah diri sendiri tanpa menjadi orang lain. Jadi harus tunjukkan Anda yang sebenarnya dengan jujur dan percaya diri. Yang kedua, bersikap sewajarnya, tidak minder tetapi juga tidak over. Jadi jangan terlalu minder tetapi juga jangan terlalu over. Jadi bersikap realistis dan percaya diri tanpa harus bersikap sombong atau rendah hati. Yang ketiga, belajar mengontrol dan mengendalikan diri. Jadi belajar mengontrol dan mengendalikan emosi. Jadi kita jangan biarkan rasa takut atau keraguan itu menguasai diri kita. Yang keempat, pandai membaca situasi. Bagaimana harus tampil percaya diri dan bagaimana harus bersikap biasa saja. Jadi kita harus pelajari bagaimana membaca situasi dan menyesuaikan diri. Kapan kita itu harus tampil percaya diri dan kapan kita itu harus bersikap biasa saja. Baik, yang berikut, manfaat memiliki rasa percaya diri. Jadi yang pertama, tidak takut ketika menghadapi tantangan. Yang kedua, dapat menerima setiap kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, membuat hidup kita itu lebih menyenangkan. Sekian materi kita untuk hari ini.
Selanjutnya Ibu meminta kalian membentuk dalam 2 kelompok. Ibu meminta kalian menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan bentuk dalam kelompok. Oke, apakah sudah belum adik-adik? Belum Ibu. Untuk kelompok yang sudah, Ibu minta salah satu mewakili maju ke depan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, saya bikin, Ibu silakan. Yang mewakili dari kedua kelompok silakan maju ke depan. Baik, jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa kepercayaan diri adalah sikap positif yang membuat seseorang yakin dengan kemampuannya dan merasa bangga dan bertanggung jawab. Iya, Bu. Baik, menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, untuk membantu seorang bertahan dalam situasi yang sulit dan terus belajar. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Selanjutnya, adik-adik Ibu minta bantuan kalian untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Silakan diisi. Sudah Ibu. Silakan dikumpulkan. Sudah, Ibu. Selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar kerja evaluasi hasil. Silakan kalian mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai adik-adik? Sudah, Ibu. Silakan dikumpulkan. Baik adik-adik, jadi sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif adik-adik semua dalam mengikuti kegiatan layanan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam Ibu. Untuk adik-adik Ibu, persilakan. Teman yang Ibu sudah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.